Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tugas di halaman 127 sampai dengan halaman 128 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Jadi di sini kita akan membahas jawabannya dari nomor 1, 2 dan sampai dengan nomor 3. Langsung saja kita ke nomor 1 terlebih dahulu, kemudian kita jawab. 1. Jawablah dengan berdiskusi. A. Apa yang dikenalkan pada bagian awal cerpen? Jawabannya, yang dikenalkan pada bagian awal cerpen adalah pengarang mengenalkan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Tidak hanya mengenalkan latar cerita, tetapi juga memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang B, pengungkapan peristiwa di dalam cerpen biasanya berupa apa? Jawabannya, pengungkapan peristiwa di dalam cerpen biasanya berupa masalah, pertentangan, atau kesukaran yang dihadapi oleh tokoh-tokohnya. C. Puncak konflik dalam suatu cerpen ditandai oleh apa? Jawabannya, puncak konflik dalam suatu cerpen ditandai dengan perubahan nasib pada tokoh-tokohnya. Contoh, pada cerpen Robohnya Surau Kami, puncak konflik ditandai dengan perubahan nasib para jemaah yang sedang berada di neraka. Yang D. Apakah setiap cerpen selalu mengandung koda? Jawabannya, pada setiap cerpen mengandung koda, tetapi terkadang ada juga cerpen yang tidak memiliki koda dengan tujuan agar akhir cerita diserahkan kepada imajinasi pembacanya. Yang E, dalam cerpen koda itu fungsinya sebagai apa? Jawabannya, dalam cerpen koda berfungsi sebagai penyelesaian akhir dari suatu cerita yang menentukan nasib atau sikap tokoh-tokohnya. Nah, itulah jawabannya untuk nomor 1 A sampai E, silakan kalian salin. Kita masuk ke nomor 2. Kerjakan latihan berikut sesuai dengan instruksi. A. Perhatikan kembali cerpen berjudul Robohnya Surau Kami dengan 4 sampai 6 orang teman, diskusikan struktur cerpen tersebut, gunakan penghormat seperti berikut. Jadi di sini kita akan menjelaskan struktur cerpen tersebut dari pengenalan cerita sampai dengan penyelesaian, kutipan dan penjelasannya. Jawaban nomor 2 sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan ceritanya, kutipannya, alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak temannya, di dunia terpanggang, panas, merintih, kesakitan. Penjelasannya, pengenalan latar tempat neraka dan latar suasana cerpen. Nomor 2, pengungkapan peristiwa. Kutipannya, demikian cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Penjelasannya, peristiwa awal yang menceritakan penyebab kemurungan kakek. Yang ketiga, menuju konflik. Kutipannya, dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tidak pergi menjenguk? Penjelasannya, terjadi peningkatan kehebohan ketika sang istri bertanya. Kemudian yang keempat, puncak konfliknya. Kutipannya, astaga, Ajo Sidi punya gara-gara, kataku seraya melangkah secepatnya meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Penjelasan pada bagian ini, aku marah dengan menyalahkan Ajo Sidi. Dan yang kelima, penyelesaiannya yaitu kutipan kerja, tanyaku mengulang hampa. Penjelasannya, pada bagian ini terdapat penyelesaian cerita kalau Ajo Sidi tetap kerja meski telah mendengar kakek meninggal karena ceritanya. Nah, itu jawabannya untuk 1 sampai 5. Kemudian untuk simpulannya, silakan kalian simpulkan sendiri kutipan dan penjelasannya di kesimpulan dari cerpen tersebut. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Bersama 2 sampai 4 orang teman, cermatilah cerpen di bawah ini, diskusikan kaidah kebahasaan yang ada di cerpen tersebut terkait dengan ciri-ciri yang telah dibahas. Untuk cerpennya di halaman selanjutnya dengan judul Matahari Tak Terbit Pagi Ini. Kita langsung masuk ke soalnya. Yang A, apakah semua kaidah itu tampak pada cerpen tersebut? Jawabannya, semua kaidah kebahasaan tampak pada cerpen Matahari Tak Terbit Pagi Ini. Yang B, adakah ciri kebahasaan lainnya yang dominan di dalamnya?
Ciri kebahasaan lainnya yang dominan di dalamnya adalah penggunaan kata-kata sifat yang menggambarkan suasana pada cerpen tersebut. Lanjut kita masuk ke format analisis kaidah kebahasaan. Kita akan bahas kaidah kebahasaannya. Jawabannya sebagai berikut. Yang A, kata ganti orang pertama. Kutipannya, aku tiba-tiba jadi kehilangan sesuatu yang begitu akrab. Di antara kutub-kutub kosong itu, kita telah menggoreskan kain kafan kosong itu sejak mulai hingga waktu jeda yang tanpa batas. Yang kedua, kalimat bermakna lampaunya, kita telah menggoreskan kain kanvas kosong itu sejak mula hingga waktu jeda yang tanpa batas. Kemudian yang ketiga, konjungsi kronologisnya, semula kita begitu dekat lantas terpisah jauh oleh lempengan waktu. Yang keempat, kata kerja yang menggambarkan peristiwa, saat kau hendak mengembalikan sesuatu yang hilang itu dengan sekuat daya namun tak kunjung tergapai. Kelima, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, yaitu Khairil sempat bertanya seketika. Keenam, menggunakan dialog, yaitu aku takut bila aku berubah, tapi aku tak pernah, pangeranku, ucapmu pelan-pelan. Yang kedelapan, ciri kebahasaan lainnya menggunakan kata sifat, yaitu kaulah matahari itu, bidadariku, berhari-hari kau merasa merekat kasih hingga tak terkoyak oleh waktu. Tiba-tiba kita harus terpencar di bawah langit menuju sudut-sudut yang kosong. Kekosongan itu kita bawa terlewati jalan kesedihan. Nah, itulah jawabannya. Untuk simpulannya silakan kalian simpulkan sendiri. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya bantu untuk kali ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 di halaman 127 sampai 128. Semoga jawabannya membantu, dan jika ada jawaban atau pertanyaan yang kurang jelas silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.